Keinginan pemerintah untuk menarik devisa hasil ekspor yang banyak terparkir di luar negeri terus diwujudkan, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Apakah instrumen ini akan ampuh merayu eksportir yang gemar memarkir devisa hasil ekspornya di luar negeri? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia dan ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute Peter Abdullah. Pak Hendra, Pak Peter, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Leo. Ya. Selamat siang, Bang Hendra. Baik, saya ingin ke Pak Hendra langsung nih. Pak Hendra, apa benar Pak bahwa saat ini banyak teman-teman Bapak, pengusaha batubara, yang memarkir dolar yang didapat dari menjual batubara itu di luar negeri, Pak Hendra? Nah, terus terang kalau data mengenai devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, kami kurang tahu persis ya, otoritas Bank Indonesia yang nantinya lebih paham. Nah, kalau berbicara berapa banyak itu relatif ya, pasti harus dijabarkan dengan statistik. Nah, kalau menurut kami sendiri, aturan penempatan dana hasil ekspor ini bukan hal yang baru ya. Kan ini kalau nggak salah Pak Peter mungkin 2014 atau 2016 yang lalu ya, udah pernah diterapkan dan kami support dan sejauh ini belum ada atau kami belum pernah menerima keluhan ya dari perusahaan. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan menghadapi satu kebijakan atau regulasi yang dianggap menjadi beban, itu mereka mengajukan ke kami dan kami komunikasikan ke pemerintah. Nah, sejauh ini dari 2014-2016 kami belum pernah mendapatkan keluhan, sehingga kami di asosiasi berasumsi bahwa sebagian besar anggota kami sudah comply. Cuma nah kalau berbicara mengenai banyak, tentu saja kita harus lihat data pengeksportir batubara sendiri itu mungkin kalau data di Kementerian Perdagangan mungkin lebih dari 600 atau lebih dari 700 perusahaan ya. Nah ini ya mungkin di luar anggota kami ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum comply dengan aturan tersebut. Nah ini kita butuh klarifikasi lebih lanjut. Baik, meskipun kita masih belum tahu Pak Hendra sebetulnya berapa persisnya jumlah pengusaha batubara dan berapa persisnya dolar yang disinyalir diparkir di luar negeri. Tapi kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang lebih menguntungkan pengusaha batubara kalau dolarnya ditaruh katakanlah di Singapura daripada di Indonesia? Apakah itu karena bunganya di sana lebih besar atau seperti apa keadaan sesungguhnya Pak Hendra? Nah kalau keadaan sesungguhnya masing-masing di korporasi kami nggak tahu persis ya karena di asosiasi kami tidak masuk ke area komersial masing-masing anggota, itu tentunya kami mewakili perusahaan untuk berkomunikasi dengan pemerintah atau stakeholders ya terkait dengan regulasi dan kebijakan. Berapa banyak? Nah ini kalau data di Kementerian Perdagangan pemegang eksportir terbatas itu mungkin lebih dari 800 perusahaan, tapi memegang izin usaha pertambangan itu bisa ribuan ya. Nah ini yang kita perlu klarifikasi yang mana nih dari ribuan ataukah mungkin yang pemegang ET. Nah apakah ini signifikan? Tentu perusahaan-perusahaan punya decision masing-masing. Cuma kalau kami melihat dengan sikap pemerintah yang tegas untuk mewajibkan pasokan DMO, kemudian nanti tahun depan bakal ada BLU. Ini saya yakin perusahaan-perusahaan akan lebih memilih ya untuk memarkir ya hasil devisanya ke dalam negeri karena nanti akan ada perputaran dana yang sangat cepat untuk transaksi pemenuhan kewajiban dalam negeri. Jadi rasanya sih perusahaan sangat aware dan tahun berikutnya akan lebih mematuhi. Saya melihatnya secara umum saja, jadi nggak terlalu. Pak Hendra, sebetulnya kalau bicara kebutuhan dolar untuk pengusaha atau eksportir batubara kan tidak semuanya bisa disimpan ya. Sebagian juga dolarnya harus dipakai lagi untuk kelangsungan operasional, mungkin bayar kewajiban yang lain. Sebetulnya berapa persen yang biasanya dipakai untuk operasional Pak dari pendapatan penjualan batubara pengusaha batubara ini? Memang banyak komponen persentasenya cukup besar dalam dolar Pak ya. Pembayaran kewajiban keuangan, royalti sendiri itu hitungannya dalam dolar ya. Royalti itu bisa 28% ya dari revenue ya, tergantung dari jenis usahanya, bisa paling rendah 5% dan 8%. Kemudian juga komponen biaya produksi yang terbesar itu kan fuel cost ya. Fuel cost itu juga bisa range-nya 25-40% di perusahaan. Kemudian juga import
komponen import untuk Ya. alat-alat berat yang nanti ditagihkan oleh kontraktor. Jadi memang komponen dolar memang cukup besar ya dalam sektor pertambangan. Baik, Pak Peter, ini kelihatannya Pak Hendra masih segan untuk buka-bukaan. Sebetulnya berapa banyak yang diparkir di luar negeri. Tapi sepengetahuan kita, Pak Peter, sebetulnya apakah memang signifikan dolar hasil jual batu bara ini di luar negeri? Sampai tadi sebelum kita berdiskusi ini ada tayangan anggota Dewan mengatakan, Pak Dolvi, bahwa ini banyak ini dolar yang parkir di luar negeri devisa hasil ekspor supaya masuk ke Indonesia, makanya ada undang-undang P2SK. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Peter? Iya, Bang Leo. Permasalahan ini sudah direspons ya di Bank Indonesia sejak lama ya. Benar disampaikan oleh Pak Bang Hendra tadi ya, tahun 2014 ya. Bank Indonesia sudah mengeluarkan aturan mengenai devisa hasil ekspor ya. Mengarahkan agar supaya devisa hasil ekspor itu disimpan atau ditempatkan di bank di Indonesia. Betul. Ya. Itu sudah sejak tahun 2014. Oke. Ya. Bahkan penyusunannya saya ingat sekali itu sekitar tahun 2011, 2012 saya masih ingat sekali itu. Dimana kita di Bank Indonesia pada waktu itu saya masih di Bank Indonesia menyusun ketentuan hal ini yang mengenai hal ini. Nah ini kan menegaskan ya Bang Leo bahwasanya kalau sampai kita buat ketentuan dan sebagainya karena memang ada permasalahan di mana pada waktu itu sampai sekarang itu eksportir kita kecenderungannya adalah menempatkan dana hasil ekspor mereka, devisa hasil ekspor mereka itu di luar negeri. Bahkan ketika itu sebenarnya kondisinya bunga di luar negeri masih sangat rendah dibandingkan bunga di dalam negeri. Bunganya di dalam negeri masih lebih tinggi. Ketika itu pun eksportir cenderung lebih suka menempatkan dana mereka di luar negeri. Apalagi saat ini di mana kalau kita bandingkan suku bunga falas yang ada di Indonesia dengan di Singapura misalnya itu jauh berbeda ya. Bunga di Singapura jauh lebih tinggi ya. Coba kita bayangkan pada waktu suku bunga mereka rendah saja eksportir cenderung menempatkan dananya di luar negeri. Apalagi saat ini suku bunga di luar negeri jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Ya tentunya sangat beralasan kalau seandainya para eksportir lebih banyak menempatkan dana mereka di luar negeri. Oke, Pak Peter, ini kalau saya mengutip dari pemberitaan ya dan Pak Hendra ya, bahwa ini dari Bank Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengatakan dari total ekspor, ini total ekspor ya, tentunya bukan hanya dari batu bara. Dari Januari 2022 sampai Juli 2022 itu nilainya 166,7 miliar dolar, 93,5%-nya itu masuk ke dalam negeri atau sekitar 155 miliar dolar. Dan yang parkir di luar negeri itu disebut-sebut bahwa sekitar 5,1% parkir di luar negeri. Ini menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dan informasi ini per Oktober, akhir Oktober 2022. Pertanyaannya Pak Peter, apakah kemudian memang saat ini Bank Indonesia itu benar-benar sedang membutuhkan dolar sehingga akhirnya DHE ini betul-betul ditekankan lagi, bahkan itu diatur lagi atau diperkuat lagi di Undang-Undang P2SK, atau sebetulnya kondisinya seperti apa ya Pak Peter yang Anda tahu Pak? Ya sederhananya begini Bang Leo, ya. Kalau kita tidak membutuhkan dolar, maka kurs rupiah kita aman, kurs rupiah kita tidak akan tertekan melemah. Ya. Jadi kan nilai tukar rupiah itu kan cerminan supply dan demand dolar. Ya. Dan kalau kita lihat dari neraca perdagangan kita surplus, ya, tapi current account kita kan defisit. Ya. Artinya supply kita pasti lebih rendah dibandingkan demand. Ya, memang ada potensi kita akan mengalami tekanan pelemahan. Tetapi kita lebih melemah lagi ketika surplus neraca perdagangan kita juga tidak terrealisasi menjadi supply falas di dalam negeri. Ya, karena sebagian besar tidak ditempatkan di dalam negeri, tidak menjadi supply. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, yang dari Bank Indonesia, dari Pak Yuda, yang kalau memang kita itu semuanya diparkir di dalam negeri, ya berarti kita nggak ada permasalahan terkait dengan devisa hasil ekspor.
Iya. agak bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya yang kita alami. Oke, Ya. oke. Dan Pak, yang kedua, Iya. Bang Leo, yang satu lagi, Iya. parkirnya falas dari eksportir di bank itu tidak berarti juga dia menjadi bagian dari supply. Selama dia masih dipegang dalam bentuk dolar, maka dia belum menjadi supply. Oke. Supply itu menjadi real supply, menjadi efektif supply ketika dolar itu kemudian ditukarkan ke rupiah. Sudah berbentuk rupiah begitu ya Pak Peter ya? Nah, jadi kalau misalnya saya punya dolar, kemudian Ya. dolar saya tukarkan ke rupiah, itu menjadi efektif supply. Baik. Tetapi kalau dolar saya simpen, dia tidak menjadi efektif supply karena tidak ada di pasar. Oke. Pak Hendra, kalau mengikuti penjelasan Pak Peter ini, bahkan ketika bunga dolar itu masih belum semenarik sekarang, banyak pengusaha eksportir batu bara yang suka menaruh dolarnya di luar negeri. Apakah kemudian artinya masalahnya adalah masalah kepercayaan ya Pak Hendra ya? Lebih percaya kalau dolarnya diparkir dulu saja di luar daripada masuk ke Indonesia. Apa seperti itu Pak Hendra? Saya kira enggak semuanya seperti itu ya Pak ya. Ini masing-masing perusahaan punya tujuan bisnis yang berbeda-beda tentunya. Dan ini kita berbicara di saat kondisi harga yang lagi bagus yang 2 tahun terakhir ini. Tapi jangan lupa 2 tahun sebelumnya 2019 sampai 2020 hampir 16 bulan tuh kondisi harganya berbeda. Jadi perusahaan-perusahaan memang banyak mengalami kerugian. Jadi saya rasa ada sebagian perusahaan yang tentunya ingin memanfaatkan penempatan bunga yang lebih atraktif ya di saat memang mereka punya cash gitu ya untuk merecover kerugian yang diterima yang alami. Jadi memang ini decision bisnis, jadi tidak ada saya kira masalah kepercayaan dalam ini, saya kira enggak. Dan kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang cash reserve-nya dari batu bara yang udah mulai investasi di energi yang lebih bersih ya. Jadi saya kira sih ini sudah real ya, jadi dana yang mereka terima dari berkah harga komoditas mereka langsung investasikan, dan udah banyak contoh-contoh ya mereka Pak Hendra, investasi di kalau memang tidak ada masalah kepercayaan, tidak ada masalah bunga, kenapa kemudian devisa hasil ekspor itu tidak 100% masuk ke Indonesia, Pak? Saya kurang tahu persis ya seperti apa keputusan masing-masing perusahaan. Tapi dalam yang saya sampaikan di awal tadi, dalam operasional itu banyak komponen yang menggunakan dolar. Sebelum pengapalan ekspor pun kita harus membayar royalti in US dollars ya. Dan juga spill cost dan lain-lain, jumlahnya cukup banyak. Jadi rasa-rasanya sih kalaupun ada, jumlahnya nggak terlalu signifikan yang simpan di luar ya, karena ini kan day to day mereka harus membayar dalam dolar komponen-komponen yang cukup banyak, jadi mereka pasti akan lebih menggunakannya dalam negeri. Baik. Jadi nggak semuanya gitu ya. Baik, kelihatannya Pak Peter, Pak Hendra masih berusaha terus menjaga keharmonisan dari asosiasi pengusaha batubara, tidak berani untuk buka-bukaan. Apa yang membuat devisa hasil ekspor ini bisa lebih menarik kalau ditaruh di Indonesia? Kita harus jeda dahulu, kalau begitu nanti akan kita lanjutkan di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan kita masih bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia dan Direktur Eksekutif Segara Institute Ekonom Peter Abdullah. Pak Hendra, kalau melihat aturan yang ada sekarang, DHE, devisa hasil ekspor, baik yang diatur Bank Indonesia maupun di Undang-Undang P2SK, pengusaha itu melihat itu sudah optimal, sudah menarik untuk kemudian eksportir batubara Indonesia memasukkan semua dolarnya ke Indonesia, atau masih ada yang bisa membuat itu lebih menarik, Pak Hendra? Iya, ini yang menarik untuk kita cermati ya, dengan keluarnya Undang-Undang P2SK, tentu teman-teman pelaku usaha akan mencermati sejauh mana nanti dampak implikasinya. Memang kadangkala untuk compliance itu berbeda ya, respon masing-masing perusahaan terhadap isu compliance dari berbagai regulasi. Ada juga perusahaan-perusahaan yang voluntarily, yang ini ada juga yang nanti
udah dijatuhkan sanksi baru mereka comply ya, seperti misalnya waktu larangan ekspor batu bara ya, Yeah. DMO itu kan bisa terlihat karakter perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu saya kira dengan keluarnya aturan yang lebih tegas ini, tentu saja kami sebagai asosiasi akan terus untuk remind ya perusahaan-perusahaan bahwa isunya ini sudah cukup serius yang harus disikapi. Dan kalau saya melihat dengan beberapa perkembangan yang tadi saya sampaikan, bahwa ke depan akan ada BLU ya, kemudian juga pemerintah akan sangat ketat untuk mengatur sanksi denda kompensasi DMO. Rasa-rasanya perusahaan-perusahaan akan berpikir ulang nih ya. Bagi yang masih banyak menyimpan di luar nih, untuk berpikir ulang kalau nanti kebutuhan cash flow dalam US ini sangat besar sekali dan sangat cepat ya. Yeah. Nah, jadi saya kira sih dengan adanya ke depan outlook pengaturan kebijakan yang lebih ketat, saya kira perusahaan-perusahaan akan berpikir ulang ya, meskipun memang ada attractiveness nanti kalau mereka menyimpan di luar, tapi dengan kewajiban ini mereka akan berpikir dua kali. Pak Hendra, boleh disegarkan lagi kepada kita, Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia ini mau merepresentasikan berapa persen sih Pak dari sekitar total pengusaha batubara di Indonesia, Pak? Kita kurang lebih 150 perusahaan yang berkontribusi lebih dari antara 70 sampai 75% dari total produksi nasional ya. Kalau izin usaha pertambangan batubara sendiri itu jumlahnya ribuan ya, banyak sekali, dan yang aktif itu dikabarkan di atas 700 atau 800. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum bergabung di anggota kami. Sementara isu mengenai DHE ini yang dari 2014 kita senantiasa dilibatkan oleh pihak Bank Indonesia, sejauh ini belum mendengar adanya keluhan. Tapi itu dia, biasanya nanti kalau sanksinya lebih tegas diterapkan, itu baru nanti akan ada yang berkomentar atau menyampaikan. Jadi walaupun memang anggota APBI bukan 100% pengusaha, tapi kalau Pak Hendra katakan tadi 2/3 ya dari total industri batubara itu dihasilkan oleh APBI. Saya ke Pak Peter dulu. Pak Peter, kalau undang-undang P2SK yang baru ini kan tadi dalam tayangan sebelum dialog kita ini, DPR mengatakan bahwa ini akan bisa membuat devisa hasil ekspor benar-benar semuanya masuk ke Indonesia. Kalau Anda lihat bisa seperti itu Pak Peter, atau memang masih ada celah untuk membuat rekan-rekan Pak Hendra tidak memasukkan hasil jualan batubaranya ke Indonesia, Pak? Masih sangat terbuka, Bang Leo. Karena isi dari Undang-Undang P2SK itu kan masih menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Dan pengaturannya itu menegaskan bahwasanya Bank Indonesia punya kewenangan di dalam hal itu. Ya. Nah, bagaimana Bank Indonesia mengatur lebih lanjut, memanfaatkan kewenangan yang diberikan itu, yang akan lebih berdampak kepada perilaku dari ekspor di dalam pengelolaan devisa mereka. Ya. Kalau pengaturan oleh BI masih tetap seperti yang sekarang, ya yang akan kita nikmati yang seperti sekarang, ya. Karena pengaturan yang sekarang memang sudah mengarahkan agar supaya devisa hasil ekspor itu masuk ke perbankan kita, ya. Tetapi tidak disebutkan seperti apa masuknya, ya. Masuk semenit langsung keluar lagi juga boleh, ya. Jadi yang penting masuk dulu. Nah, ini masalahnya adalah setelah masuk dia cepat keluar, Bang Leo, ya. Nah, kalau dia cepat langsung keluar, ya yang kita rasakan sekarang ini. Jadi benar kalau yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, masuk 95% itu masuk, udah benar. Tapi setelah masuk, so what gitu loh. Masuknya itu setelah masuk keluar lagi itu yang menjadi masalah. Itu jadi saya ingat Pak Peter, waktu dulu ya agak out of topic, tapi ada transaksi perusahaan rokok ya dulu ya pada saat pemerintahan Jokowi JK yang dicatatkan di pembukuan itu untuk sesaat saja sekian menit masuk ke Indonesia tapi kembali lagi ke Singapura. Masih ingat ya, saya tidak menyebut perusahaannya ini Pak Peter dan Pak Hendra. Tapi Pak Hendra, kalau melihat ini ya, apakah kemudian pengusaha batubara, tadi Anda sudah memberikan sinyalemen bahwa kalau ada aturan yang lebih ketat itu kelihatannya baru akan patuh. Menunggu itu bahwa ada aturan keras, kalau kita lihat ada negara tetangga dulu repatriasi yang keras juga ya Pak Hendra ya, Thailand kalau tidak salah. Seperti itu, atau memang pengusaha batubara bisa kemudian dengan sadar memasukkan devisa hasil ekspornya ke Indonesia, Pak?
Iya, saya sih optimis ya. Tadi saya sampaikan ke depan pengusaha akan lebih memilih memasukkan devisa ekspornya ke dalam negeri. Karena yang tadi saya sampaikan beberapa kali ya, ini aturan untuk kewajiban pasokan ke dalam negeri akan sangat ketat yang nanti akan harus dibayarkan ya. Kita harus bayarkan selisih antara harga ekspor dan harga domestik dalam US ya. Itu kalau BLU diterapkan dalam US, dan itu dibayarkan sebelum kita bersamaan dengan kita membayarkan royalti. Jadi tadi kebayang ya, royalti bisa sampai 28%, kemudian tarif BLU juga berapa persen, dan itu harus flow-nya harus sangat cepat ya, bisa 2 minggu ya, dan harus cash. Jadi saya kira perusahaan akan berpikir untuk menyimpan di luar negeri sih. Oke. Pak Peter, kalau melihat apa yang dilakukan ini kan sebenarnya tujuannya ya memang untuk memperkuat juga cadangan devisa. Tapi kalau yang tadi Pak Peter katakan belum tahu itu transaksinya berapa lama terjadi, apakah hanya sesaat masuk ke Indonesia langsung kabur lagi ke luar negeri. Kalau Anda lihat apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh Bank Indonesia, Pak Peter, untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor ini efektif betul untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Bang Leo, yang kita butuhkan itu adalah bagaimana dolar tersebut pertama ya menjadi penguatan di dalam cadangan devisa kita. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dolar hasil ekspor itu benar-benar ditukarkan ke rupiah. Nah, sekaligus dia menguatkan cadangan devisa, sekaligus dia menjadi bagian dari efektif supply, ya, sehingga tekanan pelemahan terhadap rupiah itu bisa dikurangi. Ya. Dengan kita bisa berharap rupiah kita lebih stabil. Tapi kan Pak Peter, pengusaha... Kalau saya jadi begini Bang Leo, masalahnya. Kalau saya jadi eksportir, saya mungkin nggak kepingin rupiah itu menguat masalahnya. Ya. Iya. Kalau untuk eksportir itu lebih sukanya rupiahnya nggak menguat. Untung kurs ya. Memang ada konflik of interest ya antara kita dengan eksportir. Eksportir itu akan sangat bahagia ketika rupiah kita itu melemah. Iya. Jadi mereka mendapatkan 2 kali keuntungan, ya, keuntungan dari ekspornya dan kedua keuntungan dari pelemahan rupiah. Kalau begitu Pak Peter, apakah kemudian harus ada aturan lanjutan Pak bahwa devisa hasil ekspor yang parkir di Indonesia harus kemudian dikonvert ke rupiah? Kalau itu dilakukan, saya berpikir kalau seandainya saya pengusaha batu bara, saya makin nggak mau memasukkan dolar ke Indonesia itu Pak Peter. Bagaimana Pak? Ya boleh aja mereka tidak mau ya. Tetapi kalau dia sudah menjadi bagian dari sebuah kewajiban, mereka mau tidak mau harus mau, seperti yang disampaikan oleh Bang Hendra tadi. Ya. Ketika dia sudah menjadi sebuah ketentuan yang mewajibkan, kan mereka tidak bisa untuk mengelak. Ya. Karena kalau mereka mengelak, mereka tentunya akan dikenakan sanksi. Ya. Pak Peter, ini kan seperti stick and carrot ya. Tadi itu kan sticknya terus ya yang diberikan. Memang tidak ada carrot yang bisa diberikan oleh Bank Indonesia untuk menarik minat eksportir memasukkan dengan sukarela dan sukacita dolarnya ke Indonesia, Pak? Kira-kira Bang Leo, kalau saya jadi pengusaha tambang batu bara, carrot yang sudah saya nikmati mungkin udah sangat banyak ya. Jangan ditanya lagi soal bagaimana ngelola devisanya. Saya dapat dolarnya aja itu udah carrot itu. Oke. Jadi supaya tidak terlalu kegemukan dalam tanda petik karena banyak mendapatkan insentif itu, aturan ini harus diperjelas ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ke depan. Semoga juga pengusaha batu bara ya Pak Hendra, mohon disampaikan juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia dan Ekonom Direktur Eksekutif Segara Institut Peter Abdullah sudah mencerahkan kami. Pak Hendra, Pak Peter, terima kasih. Selamat siang.